kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh beberapa orang untuk mencapai tujuan bersama. Ya. Nah, hari ini ya kita akan membahas ya tentang pengertian kerjasama. Ya, kerjasama itu apa sih? Artinya, ya, bagaimana caranya orang bisa bekerja sama? Ya, berapa orang sih yang dibilang kerjasama, dibilang gotong royong? Berapa orang? Banyak. Ya, kita akan lihat. Ya, nah, langsung saja kalian ya buka dari halaman 1 ya. Nah, dalam konteks kehidupan bermasyarakat ya, berbangsa dan bernegara, kerjasama dapat diartikan sesuai dengan ya, diartikan sebagai suatu usaha bersama antara dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan bersama. Ternyata kalau sudah dua orang itu disebut dengan kerjasama atau gotong royong. Ya, nah, jadi ya ketika kita melakukan pekerjaan ya dengan dua orang, ya 3 orang, 4 orang itu sudah disebut. Di sini ya kita lihat lagi usaha bersama ini didasari oleh kesadaran akan adanya kepentingan bersama dan keinginan untuk saling membantu serta berkontribusi dalam mencapai tujuan tersebut. Ya, itu harus ada keinginan dari kita sendiri untuk menolong, ya, punya keikhlasan dalam hati kita, ya, untuk menolong. Kalian pernah atau tidak ketika menolong orang, kalian itu terpaksa? Pernah? Ya, pernah di sini ya, jujur saja ya. Karena ya, kita di sini selalu dituntut untuk bekerja sama. Ya. Kadang-kadang mungkin ya kita rasa apa namanya paksa itu sering ya untuk orang lain. Kadang-kala kita capek, ya, tapi kita harus menolong orang. Ya, kita terpaksa kadang-kadang. Tetapi dengan kita sudah belajar punya kemauan untuk menolong orang, lama-lama kamu akan menjadi terbiasa dan kamu ikhlas untuk menolong orang lain. Ya, nah gotong royong itu seperti apa yang pernah kalian lakukan? Ya, mengerjakan tugas kelompok. Kelompok apa lagi? Kelas ya. Di rumah apa? Masak apa lagi? Bersihkan rumah. Bersihkan rumah. Ya, ada banyak ya. Itu kalian sudah memahami ya apa itu kerjasama atau gotong royong ya. Nah, dengan gotong royong itu yang seharusnya itu ya kalau kamu sendiri mungkin bisa 30 menit karena kalian 3 orang ya bisa jadi ya 20 menit ya, atau lebih banyak lagi bisa jadi 15 menit kan, jadi cepat selesai kalau kita bekerja sama atau gotong royong ya. Nah, jadi ya untuk melakukan sebuah kerjasama kita perlu apa? Mempunyai keikhlasan hati kita ya untuk melakukan sebuah kerjasama.
terkandung dalam pengertian kerjasama. Ya, jadi kalau kita pertemuan berikutnya, ya kita akan membahas ya tentang ya bagaimana pengertian kerjasama itu, poin-poinnya ya, kalian akan mencatatnya apa saja. Ya, jadi sudah sedikit dijelaskan. Ya, pertemuan berikutnya kita akan lanjutkan lagi. Ya, nah, saja. Semuanya baik lagi bertemu dengan ya. Nah, ikuti ya, lanjutkan ya dari apa yang sudah kalian pelajari ya hari ini tentang nilai-nilai penting kerjasama dan gotong royong. Ya, itu ada di buku kalian ya. Itu apa saja nilai-nilai penting kerjasama pagi semuanya. Oke, sebelum mulai pelajaran kita, ya kita mau tepuk pena dulu, ya. Silakan berdiri semuanya. Satu, dua, tiga, tepuk pena. Apa? Proyek. Terima. Yes, yes, yes. Luar biasa. Mantap. Ulang lagi. Ya, satu, dua, tiga. Tepuk terima. Terima. Yes, yes, yes. Luar biasa. Nah, ini terus silakan duduk. Yes. Sekian dan terima kasih. Siap berdiri. Beri hormat. Oke, hari ini ya Ibu mau ya kalian berdiskusi ya tentunya pelajaran yang sudah kalian pelajari ya. Nah, kalian berdiskusi nanti dengan kelompok ya. Bisa nanti kalian bisa hitung 1 sampai 4 ya. Oke, kalau sama angkanya silakan bergabung ya. Nanti di sini ada 1, 2, 3, 4 ya, silakan bergabung. Jangan bergabung. Posisinya ke meja teman-teman ya. Nanti mulai dari sini ya. 4. Silakan kalian pergi ke
Oke, aku akan jelaskan tentang hak asasi manusia. Oke, sekarang sebelum itu jelaskan, itu mau dengar ya dari kalian apa itu hak asasi manusia. Ya, nanti silakan teriak apa itu hak asasi manusia. Silakan berdiri. Hak asasi manusia adalah hak pokok atau hak dasar yang dimiliki oleh manusia sejak lahir dan merupakan anugerah Tuhan yang Maha Esa. Hak asasi manusia adalah hak dasar atau hak pokok yang dimiliki oleh manusia sejak lahir yang secara kodrat melekat pada setiap manusia dan tidak dapat diganggu-gugat karena merupakan anugerah dari Tuhan yang Maha Esa. Namun hak asasi manusia itu tidak mutlak karena dibatasi oleh hak asasi orang lain. Untuk hak asasi manusia itu antara lain adalah hak hidup, hak kemerdekaan, hak memiliki suatu, hak mencapai kesejahteraan dalam hidupnya. Ya, terima kasih Adil. Silakan duduk. Nah, ya tadi kita sudah mendengar apa itu hak asasi manusia. Ya, hak dasar atau hak pokok yang dimiliki oleh manusia sejak lahir yang secara kodrat melekat pada setiap manusia dan tidak dapat diganggu-gugat karena merupakan anugerah dari Tuhan yang Maha Esa. Nah, hak asasi manusia itu tidak bisa diganggu-gugat oleh siapapun, ya, karena itu merupakan ya pemberian dari Tuhan yang Maha Esa atau anugerah, ya, anugerah dari Tuhan yang Maha Esa. Nah, apa saja contoh hak asasi kita, ya, hak kita, ya, sebagai manusia, ya. Hak kalian sebagai anak, hak kalian sebagai anak, ya, dari orang tua, kalian berhak mendapatkan makanan. Ya, kalian berhak untuk mendapatkan pendidikan. Ya, sebagai manusia kita berhak